Shalom saudaraku, selamat malam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada dan kepada siapapun, janganlah kita mengembangkan sikap saling menghakimi, tetapi mari kita saling menghormati, saling menerima seorang terhadap yang lain, agar kita rukun bisa bekerja sama dengan semua orang, sehingga kita kuat dan bahagia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, sejenak mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami baca malam hari ini membuat kami semakin mampu saling menghargai dan saling menerima seorang terhadap yang lain. Amin. Roma pasal 2 ayat 1 bagian A. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu di kalangan jemaat Roma ada perpecahan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Perpecahan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Yunani. Mengapa ada perpecahan? Mengapa ada ketidakrukunan? Mengapa mereka tidak bisa bekerja sama antara kelompok, saudaraku? Karena mereka saling mengklaim, akulah yang paling benar, akulah yang paling kuat. Menganggap yang lain lebih lemah, menganggap yang lain tidak benar, dan seterusnya. Saling menghakimi antar kelompok. Orang-orang Yahudi, walaupun jumlah mereka sedikit, tetapi mereka mengklaim dirinya umat pilihan Allah. Lebih kudus, lebih benar, lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan kelompok lain. Sementara saudaraku, orang-orang Yunani, walaupun mereka tidak dianggap sebagai umat pilihan Allah, tetapi mereka merasa lebih kuat karena jumlah mereka lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang Yahudi. Sehingga mereka menilai orang-orang Yahudi lebih lemah dibandingkan dengan orang-orang Yunani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dua kelompok ini saling menghakimi, saling mengatakan kejelekan, saling mengatakan kelemahan kelompok yang lain, dan memuji, mengatakan diri lebih baik, lebih kuat, lebih benar, lebih dekat dengan Tuhan, maka mereka pun tidak bisa rukun seorang dengan yang lain. Mereka pun tidak bisa bekerja sama seorang dengan yang lain. Pelayanan mereka tidak memberkati bagi kaum Yahudi maupun bagi kaum Yunani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti itu, Rasul Paulus menekankan, barang siapa menghakimi orang lain, maka dia menghakimi diri sendiri. Dan setiap orang akan dihakimi Tuhan berdasarkan apa yang mereka perbuat di dalam kehidupan mereka masing-masing. Artinya saudaraku, Rasul Paulus menekankan baik kepada orang-orang Yunani maupun kepada orang-orang Yahudi, agar mereka saling menghormati, agar mereka saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada, agar mereka saling menguatkan, yang kuat menguatkan yang lemah, yang banyak melengkapi yang sedikit. Ketika ada kerjasama yang baik, ketika saling menguatkan antara kelompok atau seorang dengan yang lain, ketika saling melengkapi seorang dengan yang lain, harapan Paulus, pelayanan di kota Roma menjadi sebuah pelayanan yang memberkati, sehingga melalui keberadaan
orang-orang Kristen di kota Roma pada waktu itu, baik orang Yunani maupun orang Yahudi, nama Tuhan semakin dimuliakan dan semakin banyak orang yang mengenal, mengalami, dan mendapatkan cinta kasih Tuhan Yesus. Dan semakin banyak orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dengan orang-orang sekitar kita pasti banyak perbedaan. Baik perbedaan pendapat, perbedaan cara untuk menyelesaikan sesuatu, perbedaan keinginan. Kita dengan orang-orang sekitar kita pun juga masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan. Sehingga saudaraku, janganlah kita saling menghakimi seorang dengan yang lain. Janganlah kita saling melemahkan seorang dengan yang lain. Tetapi mari kita belajar untuk saling menghormati, untuk saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada, menguatkan yang lemah, kemudian bekerja sama dengan talenta yang berbeda-beda. Maka ketika kita saling menghormati dan saling menerima seorang dengan yang lain, pelayanan kita, dimanapun kita berada, kepada siapapun itu, akan memberkati diri kita masing-masing dan memberkati orang-orang yang kita layani. Ketika kita saling menghormati dan saling menerima, kita pun mampu hidup rukun seorang dengan yang lain. Kita bisa saling bekerja sama seorang dengan yang lain, sehingga segala sesuatu dapat kita lakukan, dapat kita selesaikan, dapat kita jalani dengan baik bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan orang-orang sekitar kita. Saudaraku, janganlah saling menghakimi, tetapi mari kita saling menghormati dan saling menerima seorang dengan yang lain, agar kita rukun, bahagia, dan kuat, serta mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa dan saling mendoakan seorang terhadap yang lain. Tuhan, dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan di gereja kami masing-masing, di tengah-tengah masyarakat, mampukan kami ya Tuhan, untuk tidak saling menghakimi, untuk tidak saling melemahkan, untuk tidak saling menyalahkan, tetapi kami boleh saling menghormati dan saling menerima, sehingga ada kerjasama yang baik seorang terhadap yang lain. Tuhan, kami berdoa biarlah kerukunan itu boleh kami rasakan dimanapun kami berada, dan biarlah kerukunan itu membuat kami saling melengkapi seorang dengan yang lain, sehingga berkat-Mu senantiasa kami alami di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, malam hari ini kami akan beristirahat dalam perlindungan-Mu. Biarlah esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menjalani kehidupan kita dengan saling menghormati dan saling menerima seorang dengan yang lain, agar kita rukun dan bahagia. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.